Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kemenkelip, perkenalkan saya Heni dari Diari Harum Puspita. Hari ini kita ngobrolin buku yuk yang berjudul Lembaga Budi karya Profesor Dr. Hamka atau yang dikenal dengan Buya Hamka. Ada 17 perangai sifat tercela yang sebaiknya kita hindari atau kita hilangkan dalam diri kita menurut pendapat Muhyiddin Ibnu Arabi. Beliau adalah orang yang terkenal di bidang tasawuf dan filsafat. Yang pertama adalah fujur. Fujur adalah tenggelam dengan sifat menuruti hawa nafsu keji, sehingga dia itu terang-terangan di depan umum dan orang lain pun merasa tidak suka. Sikap fujur ini dikenal dengan durjana. Yang kedua ada syarah. Syarah adalah karena tamaknya harta benda sehingga tidak berpikir lagi itu mendapatkannya dari cara yang halal ataupun haram. Syarah ini terkenal dengan sifat loba tamak. Yang ketiga ada tabazul. Tabazul adalah sifat tercelah yang dimana kita itu tidak punya harga diri, berteman dengan lingkaran yang rendah moral, dimana di majelis itu amat sangat rendah mutunya, bersenda gurau secara berlebihan dan bercakap atau berbicara hal yang tidak berketentuan. Terlebih lagi lebih suka membicarakan yang berhubungan dengan cabul atau soal seks. Yang keempat, safa adalah sikap pantang sekali yang namanya tersinggung. Kalau dia sudah tersinggung, bawaannya marah. Setelah itu sumpah serapah dan mencaci maki. Kemudian yang kelima adalah haq. Haq adalah sikap yang mementingkan dirinya sendiri, yaitu berbicara hanya mau dirinya saja yang didengarkan. Tapi kalau disuruh mendengarkan orang lain, dia itu nggak mau. Yang keenam ada qasawah. Qasawah adalah berhimpun pada dirinya benci dan dendam disertai dengan kenekatan. Dalam bahasa kita disebut dengan kasar budi atau kesat hati. Hanya satu waktu perangai qasawah ini diizinkan, yaitu ketika bagi serdadu di medan perang. Yang ketujuh ada khodar. Jadi sikap khodar ini lebih tepatnya adalah curang dalam melakukan suatu hal. Yang kedelapan khianat, memecahkan amanat yang dipikul orang kepadanya, baik harta benda atau kehormatan diri atau rahasia pribadi. 9. Membuka rahasia. 10. Takabur. Takabur adalah sikap di mana hanya dialah yang merasa paling unggul. 11. Khobat, berniat jahat kepada orang lain. 12. Bakhil, yaitu sikap pelit. Tapi hanya sekali-kali bakhil yang terpuji adalah bakhilnya perempuan karena menjaga harta benda suaminya. 13. Jubun adalah takut menghadapi tanggung jawab. 14. Hasad, merasa sakit hati kalau ada orang yang berada di atas kita. Tapi kalau ada orang yang di bawah, kita tuh merasa lega, merasa senang. 15. Jaza. Jaza adalah gentar seketika menghadapi kesusahan. Tetapi tar politik tidaklah tercela, yaitu memperlihatkan diri seakan-akan gentar menghadapi lawan, sehingga lawan itu memandang enteng kepadanya, dan bila lawan terperdaya, lalu diserang dengan seluruh kekuatan. 16. Soghirul himmah, artinya jiwa kecil, tidak mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu cita-citanya sangat terbatas, merasa bahwa pemberian yang hanya sedikit sudah banyak dan merasa cukup saja dengan ukuran yang rendah.
17. Al-Jaur. Al-Jaur adalah sikap keluar dari garis kesederhanaan segala tindak laku. Berlebih-lebihan atau sangat kurang. Berbelanja boros dan tidak pada tempatnya. Mempertahankan hak sebanyak-banyaknya dan lupa pada kewajiban. Berbuat sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak pada waktunya. Itulah 17 perangai buruk yang menjadi pusat dari keburukan-keburukan lainnya, yang menjadi cacat celah bagi pribadi seseorang menurut Ibnu Arabi, yang tertulis di Lembaga Budi karya Profesor Dr. Hamka atau yang biasa kita sebut dengan Buya Hamka. Nah, di buku ini Lembaga Budi bukan hanya tentang itu saja yang dikupas, tetapi ada juga nasihat lainnya yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan. Terlebih lagi, bahasa yang digunakan dari Lembaga Budi ini benar-benar santun dan membuat kita tersentuh. Yang membuat saya merasa upscaling ketika membaca buku ini adalah itu tadi. Ketika saya membaca buku ini, ada perasaan bahwa saya tuh nggak ada apa-apanya gitu. Terlebih lagi dengan atas ilmu yang telah saya dapat itu, nggak ada ngerasa kesombongan, nggak ada loh yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Baik kita merasa yang tidak memiliki apa-apa maupun kita memiliki apa-apa, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini sangat bagus sekali untuk kita membuat pribadi diri kita berada kepada akhlak yang baik, kepada budi yang baik. Seperti ada bahasan dari depannya, yaitu diribut runduklah padi, dicupak datuk termenggung, hidup kalau tidak berbudi, duduk tegak kemari canggung. Tegak rumah karena sandi, runtuh budi rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi runtuhlah bangsa. Itu saja review buku Lembaga Budi kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.